Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana uji validitas data dan uji reliabilitas data atau instrumen penelitian kita dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Sebelum kita melihat bagaimana tutorial tentang uji validitas dan reliabilitas data penelitian kita, silakan teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Yulia Sriani. Sebelum tonton ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Ismail Hasan. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya yang ada di bawah ini. Aktifkan terus tanda notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS 23, maka kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas data. Nah, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen alat ukur telah menjadi atau telah menjalankan fungsi ukurnya. Yang kedua, validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, suatu skala pengukuran disebut valid jika ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, selanjutnya di dalam metode yang digunakan dalam menguji validitas seperti metode korelasi produk momen Pearson pada saat kita menganalisis data atau hasil penelitian yang menggunakan analisis korelasi. Nah, dan yang kedua, untuk uji validitas instrumen dapat dilakukan dengan metode analisis faktor. Nah, contoh yang akan diberikan pada video kali ini adalah menggunakan analisis faktor. Kemudian dalam pengambilan keputusannya, instrumen penelitian dikatakan valid jika memiliki faktor loading lebih besar dari 0,4. Jadi sebentar setelah kita melakukan analisis menggunakan SPSS 23, setiap instrumen, jika setiap pertanyaan atau setiap item faktor loadingnya lebih besar dari 0,4, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Selanjutnya kita beralih ke konsep reliabilitas. Nah, pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau konsisten jika hasil pengujian instrumen menunjukkan hasil yang tetap. Masalah reliabilitas instrumen berhubungan dengan masalah ketepatan hasil atau berhubungan dengan konsistensi instrumen penelitian kita atau instrumen yang kita gunakan. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Nah, apakah instrumen kita atau alat ukur yang kita gunakan itu stabil atau konsisten di dalam mengukur suatu instrumen. Hasil pengukuran dapat dipercaya jika digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama
diperoleh hasil yang relatif sama. Jadi reliabilitas itu jika dilakukan pengukuran berulang-ulang dan hasilnya relatif sama, maka dikatakanlah instrumen tersebut reliable. Nah, konsep reliabilitas dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu reliabilitas alat ukur. Reliabilitas alat ukur berhubungan dengan error measurement, yaitu sejauh mana terjadi inkonsistensi hasil pengukuran apabila pengukuran dilakukan secara berulang dengan menggunakan subjek yang sama. Metode yang biasa digunakan adalah dengan repeated measure. Nah, kemudian reliabilitas hasil ukur. Reliabilitas hasil ukur berhubungan dengan sampling error, yaitu sejauh mana terjadi inkonsistensi hasil ukur jika pengukuran dilakukan secara berulang pada kelompok yang berbeda. Metode yang digunakan adalah one shot atau pengukuran sekali saja. Nah, reliabilitas hasil ukur dapat dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha. Nah, dalam pengambilan keputusan sebentar, apakah instrumen yang akan kita uji itu reliable atau tidak? Nah, pengambilan keputusannya sebagai berikut. Nah, suatu konstruk atau suatu instrumen penelitian dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Nah, baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita mencari contoh data instrumen untuk diuji untuk dilakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Nah, kita kasih dulu contoh kasus yang akan dibahas adalah komitmen kerja diukur dengan menggunakan 7 butir pertanyaan. Dan masing-masing pertanyaan merupakan indikator mengukur tingkat komitmen kerja. Nah, masing-masing pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5 dari 10 responden. Nah, apakah hasil dari butir pertanyaan ini, hasil instrumen ini valid dan reliable? Nah, inilah yang akan kita lakukan. Inilah yang akan kita berikan tutorialnya dalam penggunaan SPSS versi 23. Selanjutnya, hal yang pertama kita masuk dulu ke SPSS 23. Ini sudah ada SPSS 23, kemudian kita klik variable view, kemudian kita membuat dulu, mengetik di kata name sini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, pertanyaan 6, pertanyaan 7. Nah, selanjutnya desimal kita kasih 0, kolom desimal, kemudian di sini kita kasih 0, di sini kita kasih 0, setiap ini kita kasih 0. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan, kemudian kita mengklik data, kemudian selanjutnya kita mengklik data view. Nah, sini sudah ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, pertanyaan 6, dan pertanyaan 7. Kemudian kita tinggal mengcopy datanya di sini. Kita memasukkan, kita copy data ini SPSS, kemudian paste. Nah, setelah data ini semuanya muncul, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas instrumen tersebut. Nah, caranya kita mengklik analyze. Nah, selanjutnya klik submenu dimension. Nah, ini ada dimension reduction ya. Nah, kemudian klik faktor. Nah, setelah muncul seperti ini,
kita tinggal Control All ini semua pertanyaan, kemudian memasukkan ke variabel. Setelah itu pada pilih box extraction. Mana? Ini ada extraction, kita klik. Lalu isi box fixed number of factor. Fixed number of factor dengan 1 lalu continue. Di sini kita kasih centang ini, kemudian kita kasih 1. Nah, kemudian angka 1, kemudian continue. Nah, setelah itu pilih box rotation. Nah, selanjutnya pilih box rotation. Kemudian aktifkan Varimax. Nah, ini aktifkan Varimax. Kemudian di continue, kemudian klik continue. Oke. Setelah itu kita tinggal oke. Nah, maka muncullah datanya seperti ini. Ini dia. Nah, setiap pertanyaan ini pertanyaan 7, kita bisa melihat hasilnya. Nah, tadi pengambilan keputusannya, instrumen penelitian dikatakan valid. Instrumen penelitian dikatakan valid jika memiliki faktor loading lebih besar dari 0,4. Nah, kemudian kita masuk ke hasil analisis tadi. Nah, setiap pertanyaan ini, pertanyaan 1 ini 0,8, artinya lebih besar. Artinya pertanyaan 1 valid. Kemudian pertanyaan 2 lebih besar dari 0,4, valid. Kemudian pertanyaan 3 lebih besar dari 0,4 karena ini 0,6, berarti valid. Pertanyaan keempat kemudian lebih besar dari 0,4, valid. Dan sampai pertanyaan ke-7 0,445 lebih besar dari 0,400, artinya valid. Jadi seluruh item atau pertanyaan dalam instrumen yang kita uji dinyatakan valid. Jadi instrumen ini dinyatakan valid. Jadi tahap 1 kita sudah selesai menguji validitas instrumen. Selanjutnya kita akan menguji uji reliabilitas instrumen penelitian kita. Nah, langkah yang dilakukan, yang pertama kita masuk pada analyze. Kemudian kita klik scale. Ya. Kemudian kita klik reliability analyze. Nah, maka tampak seperti ini. Kemudian kita tinggal control all. Kemudian memasukkan item. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7, kemudian pada kotak model pilih alpha. Ini sudah kita pilih alpha. Klik tombol statistik ya. Nah, setelah ini kita klik tombol statistik. Kemudian pilih item. Kita centang ini item. Kemudian kita centang scale. Kemudian kita centang scale it item deleted. Nah, kemudian correlation. Nah, setelah ini kita centang, selanjutnya kita tinggal continue. Oke. Setelah itu kita tinggal mengklik OK. Maka muncullah hasil untuk uji reliabilitas datanya. Nah, cara menafsirkannya kita bisa melihat di sini. Ini hasil konbak alfa sebesar 0,934 dari 7 pertanyaan. Itu artinya instrumen penelitian kita adalah reliable. Kenapa? Karena konbak alfanya lebih besar dari 0,7. Karena Cronbach alpha 0,9 lebih besar dari
0,7, maka instrumen penelitian kita dinyatakan reliable. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Demikianlah video tentang tutorial uji validitas data penelitian dan reliabilitas data penelitian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita sekalian, para calon sarjana, para mahasiswa yang meneliti, dan para peneliti yang ingin menguji data penelitiannya untuk melihat validitas dan reliabilitas datanya. Semoga video ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pendidikan, dan terima kasih telah menonton video saya. Dan ingat, aktifkan terus tombol notifikasinya, dan jangan lupa like dan subscribe video saya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Salam pendidikan.